dimulai anak-anak? Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan kondisi sehat dan semangat tentunya. Hari ini kita mau belajar apa anak-anak? Betul sekali. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau tanya dulu nih. Gen Z itu dekat yang namanya AI. Nah, apa sih AI yang sering kalian gunakan atau yang kalian suka gunakan itu AI yang apa? ChatGPT. Mbak Ayu apa Mbak Ayu? Oh iya. Banyak sekali ya jenis-jenis AI yang digunakan. Ada yang ChatGPT, ada yang Gemini, ada Perplexity. Nah, itu namanya sebuah perkembangan teknologi. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, untuk mengetes pemahaman awal kalian, boleh kalian scan dulu nih teman-teman pretestnya. Oke, bisa langsung dijawab. Bisa langsung dimulai atau perlu di ACC teman-teman? Bisa langsung dimulai. Oke, bisa langsung dimulai aja. Ada yang kesulitan? Oh, belum scan. Oke Mbak. Ini. Sudah? Bisa? Oke. Sudah bisa semua teman-teman? Sudah. Oke. Nah, ini dia hasilnya. Wah, teman-teman sudah pada mengetahui nih materi kita hari ini. Nah, untuk memperdalam materi kita hari ini, saya akan memberikan materi agar pengetahuan kalian lebih banyak, lebih luas. Nggak hanya tentang satu pertanyaan ini saja. Yang mungkin menurut kalian masih gampang ya teman-teman ya? Iya, oke. Sebelum masuk ke materi, tentunya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kita dahulu. Tujuan pembelajaran kita adalah peserta didik mampu memahami perkembangan manajemen perkantoran modern dan memahami budaya kerja dan eco-green atau ramah lingkungan. Sebelumnya udah pernah dengar belum istilah eco-green? Nah, kalau kalian ada yang bawa tumbler nggak? Nah, itu dia salah satu contoh yang eco-green itu teman-teman. Ramah lingkungan. Nah, ini ada salah satu video yang akan menghantarkan kita ke materi yang akan dibahas pada hari ini. Ini ada suasana tahun 2000 ini. Saat ini kita lihat teman-teman. Sebenarnya kita lihatnya ini ya. Teknologi yang digunakan tentunya lebih berkembang ya teman-teman ya. Next. Nah, dari video tadi, apa yang kalian lihat dari video tadi? Ya. Transformasi. Oke, betul. Terus kenapa perubahan itu penting teman-teman? Betul sekali. Mantap jawaban kalian. Yang terakhir, kalau tidak berubah ke digital, apa yang akan terjadi? Oke, betul semua. Aplaus untuk kita semua. Oke, lanjut. Di sini, wah, ada games dulu nih teman-teman. Nah, games
Nanti akan membagi menjadi dua kelompok ini. Ini udah pas ya, kanan kiri. Nanti yang sebelah sini, yang sebelah kiri saya, ketika menurut kalian jawabannya itu benar, kalian tepuk tangan. Nah, yang bagian kanan ketika jawabannya benar, nanti kalian bilang wow gitu. Nah, ya. Jadi di sini nanti saya akan menyebutkan teknologi. Nah, menurut kalian itu teknologi lama atau baru? Di sini nanti kalau jawabannya teknologi lama kalian tepuk tangan, kalau teknologi baru kalian bilang wow. Oke? Oke. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Menulis menggunakan kertas. Oke, berarti termasuk apa? Teknologi lama. Yang selanjutnya, mengirim surat dengan email. Wow. Berarti termasuk teknologi baru. Terus selanjutnya, menyimpan surat di rak arsip. Berarti rak arsip termasuk teknologi lama. Selanjutnya, menyimpan surat di Google Drive. Wow, betul sekali, berarti termasuk teknologi baru. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk kembali. Oke, setelah udah nggak ngantuk kan ini teman-teman? Iya. Selanjutnya kita masuk ke materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama ada pergeseran paradigma kantor. Nah, pergeseran itu dari manual ke digital, teman-teman. Jadi yang manual itu biasanya menggunakan kertas, pulpen, penyimpanan fisik. Nah, kalau digital itu menggunakan teknologi yang tentunya mempercepat, efisien, dan aman. Ayo Mbak Isti, dampaknya dibaca dengan adanya pergeseran paradigma kantor. Dampak dari pergeserannya adalah meningkatnya kualitas keamanan dan juga produktivitas kerja. Betul sekali, keren sekali Mbak Isti jawabannya. Selanjutnya, dahulu kita sering mencari dokumen di lemari. Nah, sekarang kita cari dokumen biar gampang gimana teman-teman? Di komputer. Betul, jangan ragu-ragu ya Mbak Rifa ya kalau jawab. Nggak apa-apa, salah, benar, tidak apa-apa. Nanti namanya juga belajar, kita betulkan bersama-sama. Nah, contoh penerapan dari perkembangan teknologi itu apa aja? Di situ ada aplikasi pengolahan dokumen, sistem arsip elektronik, dan cold store. Terus manfaatnya, Mbak Gita boleh dibacakan Mbak Gita? Oke, jadi manfaatnya yang pertama ada pekerjaan lebih rapi dan terorganisir. Kedua, pencarian dokumen lebih cepat. Ketiga, resiko kehilangan dokumen fisik berkurang drastis. Oke, betul sekali, sudah dibacakan oleh Mbak Gita, teman-teman. Jadi manfaat dari perkembangan manajemen perkantoran modern itu seperti itu. Selanjutnya, nah, otomatisasi perkantoran. Ada yang pernah dengar nggak apa itu istilah otomatis gitu? Betul Mbak Alida. Lainnya mau menambahkan teman-teman? Oke, kiranya sudah cukup. Berarti di sini otomatisasi adalah proses kerja yang dibantu atau digantikan oleh sistem dan mesin secara otomatis untuk menangani pekerjaan rutin. Nah, teman-teman pernah lihat alat absensi di depan kantor nggak? Pernah. Nah, itu teman-teman salah satu dari otomatisasi perkantoran. Kan nggak asing ya, memang perkembangan teknologi ini sangat dekat dengan kita. Seperti itu. Selanjutnya, revolusi industri 4.0 dalam perkantoran. Di situ ada yang namanya IoT, Big Data, dan AI. Boleh nih diperhatikan pengertian-pengertiannya. 15 detik. Oke, setelah diperhatikan, kita ke pertanyaannya. Nah, pertanyaan pertama, kalau perangkat yang saling terhubung, misalnya printer bisa memberitahu kalau tintanya habis, itu namanya apa? IoT. Benar sekali. Selanjutnya, kalau data yang digunakan untuk mengambil keputusan itu disebut apa? Big data. Oke, aplaus untuk kita semua.
Oh iya, tadi saya di awal-awal lupa. Di sini ada yang bisa hidup tanpa teknologi nggak teman-teman? Tidak bisa. Mungkin sehari nggak pakai HP gitu, ada yang bisa nggak? Nggak bisa. Nah itu juga salah satu contoh kalau kita itu hidup berdampingan dengan teknologi. Selalu teknologi itu berkembang. Di sini ada budaya kerja modern, yaitu pergeseran dari kemampuan mensuri menuju kombinasi soft skill dan perilaku profesional. Ciri-cirinya, siapa yang mau menyebutkan ciri-ciri dari budaya kerja modern? Oke, Mbak Reva. Ciri-ciri profesional, tepat waktu dan bertanggung jawab, kolaboratif, penekanan pada kerja sama, adaptif, cepat menyesuaikan diri dengan teknologi baru, komunikasi efektif, jelas melalui media digital maupun tatap muka, disiplin dan etika, landasan utama lingkungan. Oke, betul sekali Mbak Reva. Jadi teman-teman seperti yang sudah disebutkan oleh Mbak Reva, ciri-cirinya sebagai berikut. Terus selanjutnya ada Eco Green Office, yaitu adanya paperless, hemat energi, dan adanya pengelolaan limbah. Nah, di sini ada studi kasus. Misalnya di sekolah tugas dikumpulkan dengan kertas sehingga sering menumpuk dan hilang. Ya kan teman-teman, ketelisut pilihannya. Nah, pertanyaannya, menurut kalian solusi yang lebih efektif dengan teknologi apa? Boleh angkat tangan, nanti ada hadiahnya. Oh ya, Mbak Anida. Bisa disimpan di Google Drive atau di Google Classroom. Nah, betul. Aplaus untuk Mbak Anida. Ya, Mbak Anida. Yang lainnya bisa lebih mempelajari lagi dan lebih siap lagi ya teman-teman untuk menjawab soal selanjutnya. Nah, kita sudah belajar. Sekarang untuk mengetes pemahaman kalian, saya minta untuk kalian mengerjakan post test terlebih dahulu. Ada yang kesulitan? Apakah sudah bisa masuk semua? Oke. Nah, saya cek dulu apakah sudah. Nah, ini hasil yang sudah mengerjakan post test. Wah, masih ada 2 orang anak yang menjawab dengan belum tepat. Gak apa-apa ya teman-teman, namanya belajar, pasti ada kesalahan. Minggu depan kita akan lebih melakukan pembelajaran biar kalian semakin paham tentang apa itu perkembangan teknologi di masa sekarang. Gak apa-apa ya Mbak ya, tetap semangat ya Mbak. Selanjutnya, buat teman-teman yang udah jawab dengan benar, dipertahankan ya teman-teman ya. Oke. Nah, nggak terasa kita udah sampai di kesimpulan. Ada yang mau bacain kesimpulan? Oke, Mbak Puspita, enggak? Jadi kesimpulannya, perkembangan teknologi telah mengubah perkantoran menjadi lebih digital, otomatis, dan efisien, didukung oleh AI, IoT, dan Big Data. Hal ini menuntut budaya kerja yang profesional, kolaboratif, dan juga adaptif, serta penerapan konsep Eco Green Office untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Betul. Jadi kesimpulannya, perkembangan teknologi itu telah mengubah kita menjadi lebih digital, otomatis yang didukung dengan alat-alat tersebut. Sehingga dengan penerapan tersebut akan semakin mempermudah kerjaan kita. Gitu. Nah, setelah kita belajar dari awal mengenai apa itu perkembangan, eco green dan lain-lain sampai kalian sudah melakukan post test dan pretest dan melihat hasilnya, menurut saya dan kita bisa merasakan bersama bahwa pembelajaran kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya sudah tercapai teman-teman. Kalian keren sekali hari ini, sudah mampu mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Nah, refleksi apa yang kita
dapat dari pembelajaran hari ini? Oke, Mas Yusuf. Jadi hari ini saya lebih paham bahwa sekarang konsep akan menggunakan teknologi sehingga lebih cepat dan tidak perlu banyak kertas. Selain itu saya juga baru tahu tentang otomatisasi dan AI yang membantu pekerjaan. Betul Mas Yusuf, keren Mas Yusuf, selamat karena dengan menyampaikan refleksi berarti sudah menyimak dari awal begitu. Lainnya juga pasti sudah menyimak tapi kurang gercep. Besok lagi lebih gercep ya. Oke. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai penerapan tugas dalam dunia nyata. Tugasnya masing-masing mencari masalah yang nantinya akan kita pecahkan minggu depan dengan teknologi apa, gitu ya teman-teman. Jangan lupa dikerjakan. Oke. Selanjutnya sebelum menutup, adakah yang ingin ditanyakan? Oke, Mbak Ayu, monggo. Kenapa teknologi dalam perkantoran itu harus dikembangkan? Oh, pertanyaan yang menarik. Ada yang bisa jawab? Oh ya, Mbak Reva, monggo. Karena perkembangan teknologi itu membuat pekerjaan akan menjadi lebih cepat ya, dan akurat sehingga mengurangi penggunaan waktu dan tenaga serta membantu organisasi agar tidak tertinggal di era digital. Oke, benar sekali. Ada yang mau menambahkan atau memberikan penguatan dari jawaban Mbak Reva? Oke, tidak apa-apa. Nah, untuk Mbak Ayu dan Mbak Reva, dengan memberikan pertanyaan dan mampu menjawab, itu juga salah satu bahwa kalian memperhatikan penjelasan dari awal. Kan orang bertanya itu karena ingin tahu dan juga dia memperhatikan dari penjelasan tadi. Lainnya besok lagi lebih semangat buat menjawab maupun bertanya ya. Oke. Kiranya kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Pesan dari saya, teknologi itu akan terus berkembang. Nah, yang penting kitanya yang tetap belajar dan beradaptasi agar tetap bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada dan tidak terbawa arus-arus yang negatif. Saya senang dengan semangat belajar kalian hari ini. Semoga tetap dipertahankan dan ditingkatkan di kemudian hari. Tetap semangat ya semuanya. Sekian dari saya. Apabila ada salah dalam pengucapan maupun perbuatan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.